Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para pengamal torekat, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari saudara-saudara yang sudah berkomentar. Ada dua pertanyaan yang insya Allah saya akan jawab di video ini. Jadi video ini nanti ada dua tema. Yang pertama adalah pertanyaan soal sholat yang khusyuk. Jadi pertanyaannya begini, Pak, bagaimana caranya sholat kita itu menjadi khusyuk? Insya Allah ini akan saya jawab. Dan yang kedua, pertanyaan, apakah yang kita alami sekarang ada kaitannya dengan masa lalu? Insya Allah ini nanti saya jawab di video ini. Saya akan kaji dulu, kita bahas tentang pertanyaan yang pertama. Bagaimana sholat yang khusyuk? Sholat khusyuk itu ada 3 perkara, 3 hal utama untuk mencapai sholat kita menjadi khusyuk. Yang pertama adalah fikli, kedua qauli, dan yang ketiga qalbi. Apa itu fikri? Fikri adalah pekerjaan lahiriah kita, jasmani kita. Jadi sholat kita bisa menjadi khusyuk apabila pekerjaan rukun-rukun sholatnya itu dijalankan secara betul sesuai rukun-rukun sholat. Kita ketahui bahwa rukun sholat itu ada 13 perkara, dari niat sampai salam. Jadi fikri itu adalah pekerjaan kita, badan kita mengangkat takbir, gerakan tangan kita mengangkat takbir, kemudian ruku sujud dan sebagainya hingga salam. Itulah yang disebut fikri, pekerjaan badan kita. Ini salah satu syarat supaya sholat kita menjadi khusyuk. Kemudian yang kedua adalah qalbi. Qalbi itu adalah hati. Jadi badan kita ruku sujud, artinya badan kita sholat sesuai rukun-rukun sholat. Kemudian hati kita ini senantiasa mengingat Allah. Jadi kalau kita hanya mengerjakan rukun-rukunnya saja, kemudian hatinya lalai dari sholatnya, artinya tidak mengingat Allah, maka sholat kita tidak akan khusyuk. Karena khusyuknya sholat itu ditentukan oleh hatinya. Suatu contoh begini, taruhlah badan kita khusyuk, ruku sujudnya tepat, bacaan sholatnya tepat, tetapi hatinya kemana-mana. Inilah yang disebut orang yang melalaikan sholat. Jadi tidak akan khusyuk sholatnya. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa sholat itu sebagai tiang agama.
karena tiang itu adalah sebuah pendirian agama, atau sholat itu sebagai tiangnya agama, maka kalau baik sholatnya, maka akan baik pula amal-amal ibadah yang lainnya. Tetapi sholat yang bisa menentukan amal-amal yang lain menjadi baik adalah sholat yang khusyuk, sholat yang hatinya selalu mengingat Allah. Jadi yang disebut lalai dalam sholat itu bukan berarti kita lalai, harusnya kita sholat zuhur kemudian kita lupa nggak sholat zuhur, bukan itu saja. Atau mungkin ini udah waktunya sholat asar, lupa karena sibuk, bukan itu saja. Tetapi di dalam sholatnya itu tidak mengingat Allah, itulah yang disebut lalai dalam sholatnya. Ini sholat yang seperti ini adalah sholat yang diancam. Itu ada di surat Al-Ma'un. Orang yang lalai di dalam sholatnya, yang hatinya menghitung-hitung, dan dia melaksanakannya karena ingin dilihat orang atau riya. Ini dua. Yang pertama tadi fikli atau pekerjaan lahiriahnya, kemudian yang kedua adalah hatinya harus mengingat Allah. Kemudian yang ketiga itu adalah qauli. Qauli itu adalah ucapan lidah. Artinya bacaan-bacaan sholat yang kita baca di dalam sholat itu harus tepat, harus sesuai antara gerakannya, ucapannya, dan hatinya. Jadi kalau sholat sudah terpenuhi tiga perkara ini, tiga unsur ini, badannya ruku sujud, kemudian lidahnya baca ayat-ayat bacaan sholat tepat dengan gerakan sholatnya, kemudian hatinya selalu mengingat Allah, maka khusyuklah sholatnya. Jadi khusyuknya sholat itu yang paling utama adalah tepatnya gerakan sholat dan bacaan sholat, serta hati yang selalu mengingat Allah. Maka sholatnya itu khusyuk karena konsentrasi penuh antara perkataan, perbuatan, dan hatinya menyatu. Inilah yang disebut sholat khusyuk. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.